Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Uhti? Semoga tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar di tema 1 muatan IPA, subtema 2 mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Masih ingatkah kalian tentang sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda bergetar. Bunyi memiliki sifat-sifat seperti 1. Termasuk gelombang longitudinal, yang mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, yaitu dapat dipantulkan. Pita suara bergetar ketika berbicara. Contoh sumber bunyi antara lain adalah alat musik. Alat musik yang pertama adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, marakas. Marakas ini digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Telinga memiliki fungsi sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Daun telinga dan liang telinga ini termasuk ke dalam telinga luar. Telinga tengah terdiri dari tulang pendengaran dan gendang telinga. Telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran eustachius. Daun telinga berfungsi sebagai menangkap getaran bunyi. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Adapun fungsi dari gendang telinga yaitu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai meneruskan getaran bunyi ke koklea. Liang telinga juga memiliki fungsi sebagai menghalangi debu dan air yang masuk. Saluran tengah lingkaran berfungsi sebagai membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Adapun koklea berfungsi sebagai menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saluran eustachius ini adalah menghubungkan ruang telinga tengah faring. Bagaimanakah
proses kamu dapat mendengar bunyi? Mari kita simak ya. Proses mendengar bunyi berawal dari getaran dari sumber bunyi, lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi ini merambat di liang telinga. Selanjutnya, bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea ini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Lalu, saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Itulah proses mendengar bunyi. Selanjutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Ternyata, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz. Selanjutnya, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengaran yang baik dapat mendengar jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.